Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, berpikir bersama. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terambil dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
pikiran yang benar membawa kepada hidup yang benar. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Seorang eksekutif dari perusahaan pembuat mainan terbesar di dunia berkata, "Kami ini seperti mesin yang berproduksi sepanjang tahun sehingga tidak sempat berpikir." Untuk memacu kreativitas, perusahaan ini mengajak beberapa karyawan terpilih untuk keluar dari kantor pusat dan mendorong mereka untuk berpikir bersama-sama dengan cara baru. Misalnya, ketika diminta untuk merancang suatu metode guna menghindari pecahnya sebuah telur apabila dijatuhkan dari ketinggian 4 meter, sebuah kelompok tidak melakukan pendekatan konvensional dengan meletakkan bantalan di tempat jatuhnya telur. Mereka menciptakan tali elastis untuk telur. Bagaimana dengan diri kita? Apakah hidup kita begitu terpusat pada kegiatan dan produktivitas sehingga tidak sempat berpikir lagi? Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ia menasihati mereka supaya memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apa yang akan terjadi jika kita bersama-sama mulai berpikir seperti itu di gereja dan di rumah? Bisakah kita menemukan pendekatan kreatif yang diberikan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi? Apakah pandangan hidup kita mengalami perubahan secara radikal? Pikirkanlah semua itu adalah sebuah perintah yang luar biasa. Menaati perintah itu bersama keluarga kita dan orang percaya lainnya dapat membuka pintu-pintu penemuan baru untuk membantu orang lain, melayani Allah, dan hidup bagi Dia. Sekarang, pikirkanlah semua itu. Segala hal dapat kutanggung di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 menyebutkan, "Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Paulus menyatakan sebuah keyakinannya bahwa dia mampu menanggung segala hal di dalam Tuhan, karena dia yakin Tuhan memberinya kekuatan untuk menyelesaikan segala hal itu. Paulus yakin bahwa ia dapat mengatasi berbagai situasi dan cobaan yang dihadapinya melalui kekuatan Kristus yang ada di dalam dirinya. Dalam konteks ayat ini, Paulus menyatakan bahwa ia telah belajar untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kelapangan maupun kekurangan, karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Paulus telah mengalami banyak tantangan dan cobaan dalam hidupnya, termasuk penganiayaan, penjara, penyakit, dan kekurangan finansial. Namun, ia terus-menerus mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa kekuatan Tuhan akan membantunya melewati segala situasi tersebut. Oleh karena itu, ia dapat memberikan kesaksian bahwa ia mampu menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Pernyataan ini mengandung pesan penting bagi para pengikut Kristus bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan-Nya, kita dapat mengatasi segala sesuatu dan merasa cukup dalam segala keadaan. Namun, kita juga harus belajar untuk tetap bergantung padanya dan tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan makna dari pernyataan Paulus bahwa kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu berasal dari Kristus. Paulus percaya bahwa dengan mengandalkan kekuatan Kristus,
ia dapat bertahan dan mengatasi segala macam cobaan dan kesulitan dalam hidupnya. Frasa "segala hal" dapat diartikan sebagai segala situasi yang sulit dan membutuhkan kekuatan lebih, seperti kesulitan dalam pekerjaan, masalah kesehatan, konflik interpersonal, dan seterusnya. Paulus menyatakan bahwa ia dapat menghadapi segala hal ini karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Pernyataan ini mengandung pesan penting bagi para pengikut Kristus bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan kekuatan-Nya, kita dapat mengatasi segala sesuatu yang datang dalam hidup kita. Namun, ini juga tidak berarti kita tidak perlu melakukan usaha dan kerja keras dalam menghadapi situasi sulit, tetapi bahwa kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini, yakni: pertama, kekuatan sejati datang dari Tuhan. Paulus mengakui bahwa ia tidak dapat mengatasi segala hal dengan kekuatannya sendiri. Namun, ia percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan dan bahwa kita dapat mengatasi apapun dengan kekuatan-Nya. Kedua, ketergantungan pada Tuhan. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan tantangan yang kita hadapi. Dengan mengandalkannya, kita dapat merasa cukup dan yakin bahwa kita dapat mengatasi setiap masalah dan cobaan. Ketiga, keyakinan dalam Kristus. Paulus memiliki keyakinan yang kuat dalam Kristus dan kekuatan-Nya. Kita juga perlu memiliki keyakinan yang sama dalam Kristus dan mengandalkannya dalam hidup kita. Keempat, kesiapan menghadapi tantangan. Paulus mengatakan bahwa ia dapat mengatasi segala hal dengan kekuatan Kristus. Ini mengajarkan kita untuk siap menghadapi setiap tantangan yang datang dalam hidup kita, baik itu kesulitan dalam pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan, atau hal lainnya. Kelima, kepatuhan dalam segala hal. Pernyataan ini juga mengajarkan kita untuk tetap setia dan patuh pada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Karena hanya dengan mengandalkannya kita dapat mengatasi segala sesuatu. Karena itu, pastikan posisi kita bersama Tuhan, maka segala hal akan dapat kita tanggung. Bisakah saya melakukan segala sesuatu melalui Kristus? Dalam Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus menulis, "Semua ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dia, dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus, dan tentu saja Yesus Maha Kuasa. Tapi apakah ayat ini berarti bahwa kita bisa melakukan apapun dan apapun yang kita pikirkan? Konteks ayat ini berfokus pada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk bertahan dalam keadaan apapun. Ayat 12 menyatakan, "Aku tahu apa artinya berkekurangan, dan aku tahu apa artinya berkelimpahan. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam situasi apapun, apakah kenyang atau lapar, baik hidup berkelimpahan atau berkekurangan." Paulus telah menghadapi masa-masa berkelimpahan, namun ia juga menghadapi banyak pencobaan atas imannya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24-27, Paulus membagikan beberapa penderitaannya hingga saat itu dalam imannya. 5 kali aku menerima 40 - 1 cambukan dari orang Yahudi. 3 kali aku dipukul dengan tongkat. 1 kali aku dilempari batu.
3 kali aku karam kapal, sehari semalam aku terapung di laut lepas, aku selalu berpindah-pindah. Aku berada dalam bahaya sungai, bahaya dari penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan Yahudi, dalam bahaya di kota, dalam bahaya di pedesaan, dalam bahaya di laut, dan dalam bahaya dari orang-orang yang beriman palsu. Aku telah bekerja keras dan seringkali tidak tidur. Aku sudah merasakan lapar dan haus dan seringkali tidak makan. Saya kedinginan dan telanjang. Terlepas dari masalah ini dan masalah lainnya, Paulus percaya dan mengajarkan bahwa dia dapat bertahan karena dia dapat melakukan segala perkara melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selain itu, fokus dalam Filipi 4 adalah apa yang dapat dilakukan orang percaya melalui kekuatan yang Kristus berikan. Ini bukanlah janji bahwa umat Kristiani akan memiliki kekuatan super atau bahwa mereka tidak terkalahkan atau kebal terhadap tantangan hidup. Sebaliknya, janji dalam Filipi 4 ayat 13 adalah bahwa kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk setia menanggung kesulitan yang timbul dalam hidup. Bagian ini bukan tentang memiliki kelimpahan finansial. Beberapa orang mengajarkan Injil kemakmuran yang mengatakan bahwa Allah akan memberkati kita secara finansial jika kita setia. Sebaliknya, Paulus mengajarkan bahwa orang percaya akan menanggung penderitaan namun dapat merasa puas dalam keadaan apapun dengan kekuatan Kristus. Sama seperti Kristus dengan setia menanggung penderitaan di kayu salib, para pengikutnya juga setia menanggung permasalahan yang mereka hadapi. Faktanya, Filipi 4 ayat 11 menyatakan, "Aku telah belajar untuk merasa puas apapun keadaannya." Paulus fokus pada kepuasan, bukan kelimpahan duniawi. Yang terakhir, Filipi 4 ayat 13 adalah bagian dari ayat yang lebih besar yang membahas kemampuan Kristus untuk memenuhi kebutuhan kita. Kristus dapat memberikan kepuasan pada saat berkelimpahan dan dalam kemiskinan. Dia dapat membantu kita melakukan segala sesuatu melalui kekuatannya. Dalam kasus Paulus, kekuatan untuk melayani sebagai misionaris meski menghadapi penderitaan yang berat. Dalam hidup kita, kekuatan yang sama juga tersedia, baik kita melayani di negara lain atau membantu seseorang di komunitas kita sendiri. Kuasa Kristus dapat memampukan kita untuk berpegang teguh pada janji-janjinya dan menanggung tantangan hidup yang paling sulit. Paulus menutup ayat ini dengan kata-kata berikut, "Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bagi Allah dan Bapa kitalah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4-5 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus,
yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan, sumber sukacita itu sendiri. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mengapa harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Artinya, kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah taat melakukan firman dan hidup di dalam kasih. Sukacita kita bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi bagaimana kalau ada pergumulan, ada masalah kita, apa mampu bersukacita? Paulus mengajak kita dalam keadaan apapun kita harus boleh bersukacita. Persoalannya adalah bagaimana agar kita senantiasa bersukacita. Apa yang harus kita perbuat? Untuk itu perlu kita renungkan, yaitu: pertama, hiduplah di dalam Tuhan. Kita senantiasa menyerahkan tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan, setia berdoa, mendengar firman-Nya dan memuji nama-Nya. Seperti kata pemazmur, Mazmur 37 ayat 4, "Bergembiralah karena Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu bersukacita." Kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Bila kita sudah mensyukuri apa yang ada bagi kita, maka kita tidak lagi bersungut-sungut apapun yang kita terima. Tetapi apa yang ada bagi kita cukuplah. Dengan rasa cukup inilah harta yang mahal yang membuat kita bersukacita. Ketiga, hiduplah dengan tanpa rasa khawatir menjalani hidup ini. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keempat, hidup sukacita bukan hanya ditentukan oleh orang lain tetapi diri kita sendiri. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya hati inilah penggerak yang dapat membuat hidup kita gembira. Jadi bila Allah yang berada di hatimu dan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira. Karena itu marilah kita hidup di dalam Tuhan Yesus, agar hidup kita penuh sukacita yang kekal. Karena itu, bersukacitalah senantiasa. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani.
Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.